Seorang perempuan berusia 65 tahun dibawa masuk ke rumah sakit. Organ-organ tubuhnya, ginjalnya gagal berfungsi, dan dalam waktu 2 minggu, karena kelemahan dan kegagalan dalam tubuhnya, ia meninggal. Itulah kenyataan yang harus diterima setiap orang. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini dengan satu topik, kematian. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, bila mana ada upacara pemakaman, itu menjadi satu peringatan bagi kita untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk menemukan juru selamat kita Yesus Kristus, dan untuk menaruh pengharapan dan kepercayaan kita padanya, karena kita tidak mengetahui kapan tubuh kita akan melemah dan pada akhir hidup kita akan tiba secara jasmani. Kita tidak tahu itu saudara. Nah, dalam Mazmur 90 kita membaca, demikian firman Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Allah mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Saudara, ini adalah satu deskripsi yang sangat singkat dan padat tentang betapa cepatnya hidup ini berlalu dan betapa sia-sianya jika kita menghentikan proses penuaan dan takluk kepada kematian. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita memiliki kemajuan yang fantastis dalam obat-obatan, dalam pengobatan terhadap kelemahan fisik kita, semua ini tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangan kematian. Semua yang dapat kita lakukan adalah membalut dengan perban dan memperbaiki tubuh kita. Namun kita belum mampu menjawab masalah dosa yang sudah ada sejak dulu. Dan kita tidak akan mampu menjawabnya. Tidak pernah ada hal seperti perpanjangan hidup manusia secara tidak terbatas, karena masalahnya bukanlah penuaan. Masalahnya adalah dosa. Dosalah yang menyerang dan membawa penderitaan dan kematian di antara kita. Jadi kita perlu sadar akan fakta bahwa karena tubuh kita akan menua dan menderita lalu mati, kita harus memiliki hati dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu memiliki satu kesadaran, satu kerelaan untuk menghadapi fakta bahwa kita akan menjadi tua dan mati. Tubuh kita akan menderita. Dalam budaya kita, dalam dunia teknologi di mana kita hidup sekarang, terdapat begitu banyak perhatian yang diberikan kepada tubuh fisik karena kita dapat menghentikan beberapa penyakit dan karena kita dapat menambahkan kesejahteraan fisik kita. Banyak orang memberi segala macam perhatian pada tubuh mereka. Faktanya, hal itu dapat menjadi ekstrim sehingga banyak orang hidup untuk memiliki tubuh yang indah atau memiliki kehidupan fisik yang terbaik yang dapat mereka capai. Beberapa orang Kristen bahkan mengalami kekacauan dalam pikiran mereka, seolah-olah dengan menjalani hidup dengan sepenuhnya,
memiliki pengalaman-pengalaman yang paling positif, menjadi orang yang paling sehat. Hal-hal seperti itu mereka berpikir bahwa semua ini adalah bagian dari kekristenan. Kenyataannya adalah bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut bukanlah bagian penting dalam kekristenan. Sikap Anda akan berubah jika Anda mulai membaca Filipi pasal 1, di mana Paulus berbicara tentang situasi-situasi yang sangat sulit. Hukuman secara fisik yang dialami dalam tubuhnya karena ia sedang dipenjarakan dan dipukul dan menderita demi siapa? Demi Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran tentang tubuh yang takluk di bawah penyiksaan dan situasi-situasi yang sulit merupakan sesuatu yang asing bagi banyak orang Kristen di dunia masa kini. Kita melihat hal-hal yang kontras yang sedang terjadi di tempat-tempat seperti Amerika Utara. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Allah berhutang kepada mereka untuk memberikan kepada mereka kehidupan fisik yang paling sehat dan paling indah dan paling nikmat, dan di bagian-bagian dunia lainnya. Tempat-tempat seperti Somalia dan Liberia, Saudi Arabia, orang-orang Kristen sedang dianiaya, orang-orang Kristen sedang dipenjarakan dan tubuh mereka sedang menjalani ujian dan penderitaan berat. Kita perlu memiliki kesadaran tertentu tentang bagaimana kita melihat tubuh fisik kita. Sesungguhnya terdapat semacam bidat penyembahan tubuh dalam banyak kalangan di dunia barat pada masa kini. Kita perlu kembali ke pemahaman tentang bagaimana Perjanjian Baru mengajar kita untuk melihat tubuh kita sebagai rumah Roh Kudus, supaya kita tidak memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap tubuh fisik kita, melainkan sebaliknya meletakkan keyakinan kita dalam Yesus Kristus. Amsal 31 mengajar kita bahwa bahkan keindahan perempuan yang cantik dan saleh akan berlalu seiring waktu. Dalam Yakobus pasal 1 dikatakan bahwa hal-hal seperti uang dan kekayaan adalah seumpama bunga yang akan layu pada waktunya. Kecantikan, kekuatan, kuasa, semua ini akan memudar. Tubuh kita pasti akan mengalami akibat dari waktu yang berjalan. Karena itu, jika kita cerdas, kita akan menyerahkan tubuh kita untuk Allah, bukan untuk kenikmatan di sini di bumi ini, saudara. 1 Petrus pasal 3 mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki satu penampilan diri kita secara tepat. Kita bukan hidup untuk menghiasi tubuh kita, juga bukan untuk memperlakukan tubuh kita seperti semacam kaleng sampah atau iklan. Menurut saya sangat bodoh jika orang-orang Kristen membuat tato di seluruh tubuh mereka. Sebagai rumah Roh Kudus, kita harus menjaga diri kita suci dalam pikiran kita dan perbuatan kita, dan menurut saya tidaklah tepat untuk menajiskan tubuh kita dengan tato. Memperlakukannya seolah-olah suatu bagian gedung di mana Anda dapat mengubahnya menjadi lukisan di dinding. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang sebelumnya menjalani kehidupan yang fasik, atau orang-orang yang hidup dalam budaya obat-obat terlarang, dan mereka telah bertobat dari hal-hal itu dan sekarang mereka masih memiliki tato pada tubuh mereka. Biarlah demikian. Serahkanlah diri Anda kembali. Pastikan bahwa hati Anda dan pikiran Anda sejalan dengan firman Allah. Bagaimanapun tubuh Anda akan menjadi tua dan mati. Karena itu jadilah baru, dan sekarang hati Anda dan pikiran Anda diserahkan kepada Allah. Kolose pasal 3 mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita pada perkara-perkara di atas. Hal itu berarti tidak terobsesi dengan tubuh fisik. Kita tidak boleh memperlakukannya secara salah karena tubuh adalah karunia Allah yang baik. Namun begitu juga kita tidak ingin terobsesi dengan tubuh kita dan berpikir bahwa hidup adalah tidak lebih dari apa yang kita alami secara fisik. Tubuh kita seharusnya menjadi perpanjangan dari roh kita dan pikiran kita. Tubuh kita seharusnya menampilkan pikiran dan keinginan kita yang digerakkan oleh Allah. Apa yang seharusnya kita lakukan secara fisik adalah bertindak berdasarkan dorongan kesalehan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kita.
Tubuh bukanlah fokus kita satu-satunya dari kehidupan di sini. Banyak orang berpikir bahwa hanya itulah yang penting, hanya eksistensi fisik. Namun Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Allah menciptakan kita bukan hanya untuk memiliki kehidupan fisik di sini, tetapi Ia ingin agar kita hidup bersamanya dalam kekekalan. Karena itu sadarlah bahwa Tuhan Allah sedang memanggil Anda untuk melangkah melampaui kenikmatan fisik semata, tetapi juga untuk menunjukkan iman kepadanya. Kita harus meninggalkan pemikiran bahwa tubuh kita adalah hal terpenting dalam hidup. Pada awalnya sulit, namun ini adalah yang diajarkan oleh Perjanjian Baru agar kita melakukannya, bahwa penderitaan apapun dan ujian apapun yang kita hadapi, semua kita dapat mendorong kita kepada Allah. Hal-hal tersebut dapat membuat kita merindukan surga, dan pada akhirnya ketika penderitaan kita dan kefanaan kita menjadi ekstrim, kita rindu akan surga. Kita akan memandang ke depan pemulihan dan kebangkitan dari kematian. Sementara itu saudara, cobalah untuk menunjukkan hikmat. Banyak kepedihan dan kegelisahan dan stres telah membuat hidup kita menjadi jauh lebih sulit secara fisik daripada yang seharusnya. Kita perlu memiliki waktu teduh bersama Allah, satu waktu untuk mengasingkan diri dari kesibukan dunia yang padat dan mencemaskan ini. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tuhan ingin tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri kita. Sadarlah bahwa Tuhan telah memberikan kepada Anda sebagai satu pemberian yang baik, dan kita harus digunakan untuk membawa pujian dan hormat kepadanya. Kita memang mengantisipasi kebangkitan. Kita memandang ke depan ke hari ketika kita tidak lagi memiliki kesakitan atau penderitaan atau ketidakadilan, dan kita memandang ke depan ke pemulihan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Betapa suatu hal yang mulia yang akan terjadi ketika kita meninggalkan semua kepedihan dan penderitaan masa kini dan memiliki kesehatan yang mulia dan sukacita di surga. Kita telah dijadikan sesuai gambarnya. Kita telah dipilih menggenapi rencananya. Mari pandanglah Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Slomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.